Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa diberkahi, diridhoi, diberikan ma'unah, karomah, salamah, hasanah fid dunya hatal akhirah, diberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah. Allah anugerahi untuk panjenengan semua keturunan yang saleh salihah, dzurriatan thayyibah, diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan oleh Allah kehidupan yang istiqomah dan meninggal dalam husnul khotimah, dan akhirnya jiwa kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan nafsul mutmainnah yang masuk dalam radiyatan mardiyah, digiring ke dalam jannahnya Allah, hasanah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pemahaman yang saya miliki, yang saya pahami dari kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang saya terapkan untuk kaum LGBT yang baru-baru ini banyak yang kontra akan adanya konser Coldplay itu, karena alasannya Coldplay itu seorang ateis dan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini menurut mereka yang kontra bahaya jika mereka jadi konser ke Indonesia, pendukungnya banyak, nanti malah justru akan mengampanyekan ya perilaku menyimpang tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kutukan atau karma kehidupan manusia pada masa lalunya, termasuk para penggemarnya atau tidak? Nah, ini bagi saya, menurut saya pribadi ya, kalau alasan demo untuk membatalkan konser tersebut dengan alasan karena Coldplay itu ateis dan LGBT, ya ada benarnya, Tapi jika disambungkan ke ranah kemanusiaan, ya tidak tepat menurut saya. Itu kan hiburan ya, sebenarnya hiburan. Kalau saya sendiri juga ya nggak pro ya nggak kontra, saya berada netral ya, bukan tidak tegas itu tidak, cuma kalau memang menurutnya lebih banyak ya lebih baik tidak, kalau ada manfaatnya ya monggo gitu. Tapi ternyata penggemarnya kan ya banyak di Indonesia ini, karena memang jika kita runut para penganut paham LGBT di Indonesia ini ya tidak sedikit, puluhan ribu, bahkan mendekati ratusan ribu. Nah, yang ateis itulah yang mungkin tidak cocok dengan falsafah Pancasila. Tetapi namanya hiburan ya, hiburan itu ya niatnya kan menghibur, bukan mengkampanyekan perilaku LGBT atau ateismenya Coldplay. Nah, bila kita runut, kita tinjau dari sudut pandang kitab Ar-Ruh ini, maka adanya LGBT itu sudah kehendak Allah, karena hasil dari perbuatan mereka pada masa lalunya. Orang yang menyia-nyiakan amanah Allah, dikasih oleh Allah nikmat seksualitas ya, disalahgunakan atau justru melecehkan sesama umat manusia dari segi perilaku seks yang menyimpang ya. Maka di kehidupan yang akan datang dia akan dibangkitkan oleh Allah menjadi gay. Dia tidak laki penuh, ya enggak wanita penuh, atau waria, atau justru malah dua-duanya. Jadi
LGBT itu adalah karya Allah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Allah hanya memberi jalan. Yang menentukan adalah manusia dengan pilihannya masing-masing. Misalkan ada wanita yang suka menjajakan diri, misalkan ya, dia di kehidupan yang akan datang di akhirat dia dibangkitkan oleh Allah menjadi waria. Ada laki-laki tulen yang memperkosa ya wanita, itu di kehidupan yang akan datang dia akan menjadi gay. Bahkan jika menyalahgunakan nikmat mahabbah ya, terhadap lawan jenis, maka dia akan menjadi jiwanya terganggu, menjadi transgender atau biseksual. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati dalam menjalani hidup ini, karena di akhirat itu manusia akan dikumpulkan bersama dengan komunitasnya. Jika konser Coldplay ini benar-benar diselenggarakan, maka dapat kita lihat bahwa penggemarnya, penontonnya itu tidak jauh dari Coldplay. Karena yusharul mar'u ma'aman ahabba. Semua manusia di muka bumi ini akan mencari komunitas yang nyaman bagi mereka, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-arwah itu junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah. Jiwa, sukma atau roh manusia itu sama seperti tentara yang digiring kemana dia akan condong sesuai dengan idolanya, keinginannya, cita-citanya. Dapat kita buktikan di kehidupan kita saat ini. Orang yang seneng touring, ya dia akan kumpul dengan komunitasnya. Seneng dengan hiking, ya fishing, dia akan mencari teman untuk diajak berbahagia bersama. Begitu juga ada yang komunitas-komunitas arisan, ya komunitas-komunitas hobi, semuanya. Yang seneng tahlilan, ya kumpulnya karo wong seneng yasin tahlil. Yang seneng ngaji, ya setiap malam apa, di mana itu menentukan, ya ngaji di mana, ngaji ke siapa. Terus yang seneng ziarah Wali Songo, ya dia kumpulnya ya bersama dengan komunitasnya masing-masing. Ya ziarah Wali Limo, Wali Wolu, ya Wali 9 Bali, yang seneng haji umroh, taur luar negeri, ya dia akan kumpul bersama dengan komunitasnya masing-masing. Itulah yusharul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia itu dikumpulkan bersama dengan idolanya, kecintaannya, komunitasnya masing-masing. Jadi kalau Coldplay ini benar-benar jadi diselenggarakan, ya silahkan, asalkan dapat izin dari pemerintah dan diawasi. Yang penting sekedar untuk hiburan saja, tidak sampai meniru faham ateis Coldplay dan perilaku LGBT Coldplay. Dan di dalam lagu-lagunya itu juga lagu-lagu yang hanya sekedar hiburan saja. Sebenarnya Indonesia ini masyarakatnya sudah sangat-sangat cerdas lah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik sebenarnya. Jadi kalau netral saja itu ya biarkan saja lah, ya uang-uangnya sendiri. Yang penting dibatasi, jangan sampai umur di bawah umur ya ikut atau nonton konser tersebut. Jadi LGBT di Indonesia itu ada, tidak bisa kita pungkiri, ada dan banyak. Mereka keluar setiap malam seperti syaitan. Siapa? Ya kawan-kawan kami dari Waria. Kerjanya malam. Kalau siang tidur. Karena memang itulah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah wawancara langsung dengan mereka. Mereka itu pedih, merintih ya hatinya.
menyampaikan ke saya langsung bahwa seandainya disuruh untuk memilih, tidak akan mau menjadi waria, menjadi banci, wandu. Tidak akan mau. Tapi karena sudah ditakdir oleh Allah seperti itu, maka saya nasihati mereka, terimalah takdirmu, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, agar di akhirat nanti kamu akan hidup mulia, menjadi manusia sempurna, laki-laki tulen atau wanita tulen. Tapi jika di ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di dunia kita ini gagal, maka di akhirat nanti malah tambah nemen, siksanya malah tambah double. Selain jadi waria ya jadi pemain semuanya, transgender, biseksual, dan mereka sulit untuk menikah dan tidak punya keturunan karena gangguan jiwa, DNA-nya error, genetikanya konslet. Ini LGBT. Oleh sebab itu, apakah agama ini melindungi mereka? Harus. Bukan berarti melegalkan. Karena mereka juga makhluk Allah di muka bumi ini. Jangan kita musuhi, tapi kita tuntun mereka. Kita buktikan bahwa Islam ini agama yang rahmatan. Semuanya, terhadap semuanya. Perilaku mereka memang menjijikkan, tetapi mereka mempunyai harapan di akhirat untuk masuk surga, menikmati kehidupan yang sewajarnya. Jangan dicemooh, dihina mereka. Mereka juga manusia ciptaan Allah. Cuma mereka saat ini sedang berada di neraka, ya, hina karena perbuatannya pada masa lalu. Jika kita tidak memakai hukum ini, hukum sebab akibat tabur tuai ini, aksi reaksi ini, maka kita akan menuntut Allah nantinya. Allah tidak adil. Allah menciptakan manusia kok ada yang normal, punya keturunan, punya istri atau suami. Di sisi yang lain, Allah menciptakan manusia waria LGBT. Ini bagaimana? Padahal Allah katanya punya sifat al-adlu, adil. Kenapa kok seperti ini? Ya, akhirnya akan seperti itu nanti. Jika kita tidak mengambil dalil tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Nanti kita akan bingung. Oleh sebab itu, bagaimana jika kita menemukan kasus-kasus seperti ini di sekitar kita, maka kita akan paham, tercerahkan bahwa ternyata oh ini sudah digariskan oleh Allah seperti ini. Coldplay misalkan, dia penganut aliran LGBT, ya Allah sudah menciptakan manusia ada yang seperti itu, berarti ada hal yang dia tanggung saat ini, dan ada sesuatu yang akan jadi beban di masa yang akan datang di akhiratnya. Begitu juga para penggemarnya. Ya, jika penggemarnya ini hanya sekedar suka lagunya, lirik lagunya, maka ya nggak apa-apa. Tetapi jika meniru perilakunya, ini yang bahaya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, ini saya pahami berdasarkan apa yang saya baca dalam kitab Ar-Ruh ini. Nah, yang mungkin bisa berbeda dengan pemahaman Ustadz Kiai Habib yang lain, ya. Karena apa yang saya pahami ini tidak mutlak benar adanya. Oleh sebab itu, mohon difilter dulu. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini para pemirsa dan pendengar sekalian lebih cerdas, bisa memilah dan memilih sendiri, tidak dimakan mentah. Karena penonton dengan pemain itu lebih cerdas penonton. Lebih cerdas penonton. Begitu juga khotib itu lebih cerdas jamaah audiens yang mendengarkannya.
Kalau pas saya khutbah Jum'ah saya tidak menyampaikan ya ceramah seperti ini, kan bahaya karena di forum terbuka yang dihadiri oleh banyak orang yang berbeda-beda. Tapi kalau di forum YouTube ini ya ini saya sampaikan kan panjenengan semua saya yakin sudah cerdas, bisa memilah dan memilih, dan bahkan bisa beragama dengan dogma dan logika. Ya, jadi tidak hanya sekedar yakin saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kecenderungan manusia itu sesuai dengan hukum alam sunnatullah akan mencari titik kenyamanannya. Dia nyaman di mana? Sama seperti jodoh, rezeki. Jodoh itu akan mencari siapa yang tepat. Dan akhirnya antara kedua jiwa yang disatukan ini akan benar-benar merasakan kenyamanan, kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Inilah yang dinamakan nikmat surga, yang dinamakan Jannatul Ma'wa. Jika ada laki-laki nikah dengan laki-laki, ini karena keduanya dulunya adalah orang yang sama, suami istri, tapi melakukan kesalahan besar. Kan ada wanita menikah dengan wanita alias lesbi, laki-laki menikah dengan laki-laki alias gay. Ada kan? Bahkan di dunia luar Indonesia itu ada yang sudah negara ada yang sudah mengesahkan pernikahan sejenis itu. Kok bisa seperti itu? Ya, jiwa kembali kepada aplikasi jiwa roh sukmonya itu. Di dalam diri kita ini ada unsur syaitoni dan unsur malaikati, ada unsur baik dan buruk. Semuanya mempunyai potensi yang sama. Ada potensi menjadi laki-laki dalam diri seorang wanita, dan ada potensi menjadi wanita dalam diri seorang laki-laki. Mana yang lebih dominan? Jika ada seorang suami atau istri yang berdasarkan emosi hawa nafsunya tidak mampu mengendalikan emosi, dia terjun ke dalam lembah yang hina melanggar aturan ilahi, maka akibatnya adalah ya seperti saat ini, yang dapat kita jadikan sebagai bukti akhirat bagi mereka, balasan bagi mereka. Bermacam-macam. Ada yang seumur hidup tidak dapat istri atau suami. Ada yang justru malah dapat jodoh yang lebih dari satu. Ada yang tidak memiliki putra atau putri. Ada yang justru sulit jodohnya. Bermacam-macam. Karena al-arwah adalah junudun mujannadah. Jiwa manusia itu selalu cenderung pada kesukaannya. Di mana dia nyaman, dia akan nempel di situ. Jadi ketika ada manusia yang kesurupan itu berarti kemungkinan jin ya, atau korin ya, atau rohnya seorang ya, mungkin Allah alam, itu senang dengan jasmani atau fisik orang yang kesurupan tersebut. Kadang tidak hanya orang yang kesurupan, tapi bayi-bayi kecil itu biasanya lebih rentan. Ya, itu mereka suka ya dengan bayi-bayi manusia yang masih polos, murni lugu, yang belum balik. Para pemirsa dan pendengar sekalian, baru-baru ini ada kabar seorang kiai dari Lombok Timur itu mencabuli 41 santrinya, santriwatinya.
Jika dia di akhirat nanti dibangkitkan, dikiamatkan, dimahsyarkan oleh Allah, maka dia akan dibangkitkan menjadi manusia yang merana. Dihukum oleh Allah karena menggunakan daya seksualitasnya dengan jalur yang tidak dibenarkan. Dia akan menderita selamanya. Khalidina fiha abada. Bisa berkali-kali karena merusak banyak masa depan para santri yang ia nodai. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ada pesan dari Rasulullah SAW. Man zana ya zunyabi. Barang siapa yang berzina maka dia akan dizinai walau bikhitoni, dari walaupun rumahnya itu dipagari tembok yang tinggi. Karena apa? Berdasarkan hukum sebab dan akibat. Tapi ya tidak semuanya. Tapi ya, itu hukum tabur tuwe, sebab akibat, aksi reaksi. Kadang berbentuk ujian dan cobaan. Tapi kadang pula berbentuk balasan. Sebab itu kadang ada patah kuno zaman dahulu. Ingat kamu bapak-bapak, ketika kamu mau berzina, kamu punya anak perempuan mau enggak? Kalau punya anak perempuan ya jangan, ingatlah. Nanti anakmu kalau dibegitukan, kamu rela atau tidak? Nah, kadang-kadang ada pesan seperti itu. Jadi jangan sampai kita hidup di bumi kita, di dunia kita saat ini yang sama-sama berada di sirot, jembatan yang licin dan kecil, sekecil rambut dibelah 7, ibaratnya seperti itu. Kita tidak berhati-hati. Jangan sampai tergelincir, terpeleset kita ke dalam neraka jahanam. Berhati-hati saja bisa tergelincir, apalagi tidak berhati-hati. Oleh sebab itu yang selalu kita baca dan wajib kita baca pada waktu sholat, pas membaca surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti sirat ini sudah terpasang di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita. Sirat. Jika salah, bisa kepleset, tergelincir, jatuhlah martabat kita menjadi manusia yang terhina. Jika kita fahami ya, konteks pemahaman ini, maka kita akan selalu menjaga diri kita dan keluarga kita sesuai dengan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita menjaga diri dan keluarga kita dari sengatan neraka. Bukan berarti dari api yang membakar, itu tidak. Dari kesusahan, kegundahan, kesakitan, dan kepedihan dalam hidup ini. Kita akan selalu berhati-hati dalam berkata dan bertindak, di mana dan kapan saja, terhadap siapa saja. Tidak hanya terhadap orang yang kita sukai saja, tapi orang yang tidak kita sukai pun, kita pun harus berhati-hati. Jadi jika saya menyampaikan saran kepada para habib itu, ada yang tidak terima, ya mohon dicerna kembali nasihat itu, benar atau tidak. Kalau toh benar ya kita pakai bersama. Kalau salah ya abaikan saja. Karena apa yang saya sampaikan ini saya sudah berhati-hati gitu. Saya sudah berhati-hati. Saya tidak hanya sekedar ngomong saja. Sampai-sampai saya bawakan data
kitabnya. Itu kan karena kehati-hatian saya. Wong hati-hati saja masih bisa kepleset kok. Kemarin itu saya masih ingat ya, Syekh Ahmad Surkati itu meninggal tahun 1943, sebelum Indonesia merdeka. Jepang sudah datang di Indonesia. Itu aja ada yang kepleset kok. 1942, ya kan? Itulah manusia, tidak terlepas dari salah dan dosa. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk saling menasihati satu sama lain. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya kadang melihat komentar yang panjenengan semua tulis di kolom komentar itu, ya alhamdulillah ada yang menasihati saya. Pujian tidak akan membuat saya agung, kritikan tidak akan membuat saya jatuh. Karena kita ini semua sama, tidak ada bedanya. Sama-sama berjalan di atas sirat ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai ketujuan dengan husnul khotimah atau tidaknya. Itu tergantung kita. Kelihatannya setat dan di tengahnya itu baik, tapi tiba-tiba kepleset di akhir su'ul khotimah. Ya siapa tahu. Oleh sebab itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi termasuk jalan yang lurus juga adalah bisa memilah dan memilih mana yang baik dan benar. Kalau toh memang menonton cosplay itu enggak banyak manfaatnya, ya tinggalkan saja. Kalau memang mau hiburan ya silahkan saja, uang-uang kalian sendiri. Saya nggak ikut bantu. Yang penting jangan ditiru perilaku LGBT-nya dan ateismenya. Itu aja. Jadi saya tidak perlu demo-demo, bubarkan enggak. Ini negara Indonesia itu sudah cerdas semua, era keterbukaan. Tidak perlu ditutup-tutupi. Karena kebenaran itu sudah jelas benar, bayin, halal itu bayin, jelas, dan haram juga bayin. Wa ma bainahuma ya asyubhat. Kalau memang syubhat ya kita hindari, kalau bisa kita wirai, kita tinggalkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Monggo dikembangkan sendiri, monggo dipikar dan dipikir, dipilah dan dipilih. Walaupun singkat ini sebenarnya padat, jika diurai, diterjemahkan, disyarah itu luas sekali. Jangan pikir sendiri nanti apa yang saya sampaikan ini apakah benar atau tidak. Karena saya berdasarkan update terkini pemahaman tentang agama ini. Apakah saya melanggar aturan ketentuan yang telah disepakati? Ya tidak. Ya jangan dianggap seperti itu. Semuanya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Bila salah, wong belajar itu masih dimaafkan. Tuh. Bila benar ya dapat pahala yang lebih. Ya. Karena berdasarkan kehati-hatian atau ijtihad pendapat, dan tidak memaksa orang lain untuk mengikutinya. Namun jika kita niat untuk belajar bersama, maka kita akan tertantang ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Terus kembangkan pemahaman kita, nanti akan ketemu pencerahannya. Oh ternyata ini, oh ternyata itu, oh ternyata begini, ternyata begitu. Oh iya ya, akhirnya kita sadar ya. Ternyata oh semuanya subhanallah, Allah yang telah mentakdirkan ini semua. Jangan kita salahkan, tapi kita tolong saja mereka. Kita arahkan ya. Jangan kita salahkan, tapi kita arahkan. Jangan kita pukul, tapi kita rangkul. Agar benar-benar agama ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi manusia dan selain manusia. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.